Dan kalau hadas seseorang fi asna'ihi, di tengah-tengah mandi junubnya orang tersebut, tammamahu, maka menyempurnakan orang tersebut kepada mandinya. Jadi kalau ada orang lagi mandi hadas besar, kemudian di pertengahan dia mandi, dia hadas kecil seperti kentut atau menyentuh kelaminnya saat menggosok atau apalah yang sifatnya membatalkan wudu atau menyebabkan hadas kecil, tammamahu, maka menyempurnakan orang tersebut kepada mandi. Artinya apa? Artinya hadas kecil yang terjadi di tengah-tengah menghilangkan hadas besar itu tidak mempengaruhi kepada mandinya. Jadi mandi tetap dilanjut, mandi tetap dijalankan, tidak ada pengaruh dengan hadas kecil. Walau talabbada sya'ruhu, walau talabbada, dan kalau menggumpal. Menggumpal itu bisa digelung sama perempuan, biasa yang panjang. Atau dia memang rambutnya itu bergelombang, menggumpal gitu. Kalau dulu kayak orang-orang Papua zaman dulu, sekarang udah beda lagi. Ya. Atau juga zaman dulu mungkin petani-petani yang jarang mandi, rambutnya panjang, akhirnya di sini menggumpal gitu. Nah, atau menggumpal dengan disengaja, digelung kalau bahasa kita. Kayak perempuan tuh rambutnya panjang, diputer-puter, ngegelung akhirnya di sini nih, di belakang. Nah itu dengan ngegelung seperti itu bagaimana? Gal walau talabbada, dan kalau menggumpal sya'ruhu, rambutnya orang tersebut, wajaba, maka wajib naqduhu, mencopot atau membuka rambut tersebut, illam yasil. Nah, ingat-ingat tuh. Illam yasil, kalau tidak sampai, al-ma'u, air, ila batinihi, kepada batinnya itu rambut yang menggumpal. Jadi ingat-ingat auladi, ketika ada orang mau mandi junub atau mandi dari hadas haid atau mandi dari hadas nifas, itu kalau rambutnya menggumpal karena digelung, paham tak? Rambutnya itu menggumpal karena digelung atau bawaannya, maka wajib gumpalan rambut itu dibuka dulu apabila air tidak masuk kepada batin atau dalam dari gumpalan tersebut. Nah, biasanya rata-rata dalam bab ini perempuan-perempuan, ya. Atau kalau di kota itu ada perempuan kalau suka mandi, kadang-kadang dia tidak mau basah apanya? Kepalanya, pakai apa tuh namanya? Yang kayak topi gitu, apa? Ciput, boleh dah ciput. Nah, pakai kresek gitu. Pakai kresek dipakai. Itu kalau lagi mandi junub nggak boleh pakai begitu, wajib. Makanya yang paling gampang dan paling mudah mandi junub itu di kolam. Paling gampang, nyemplung udah beres. Berarti ente mesti ngerencanain tuh, cita-citain punya rumah nanti ada kolam renangnya. Ada buat mandi junub tuh gampang. Junub nyemplung, bangun udah beres. Pakai sabunnya di atas, jangan di kolam saya. Udah beres nyemplung lagi tuh, biar apa? Biar ini hadasnya cepat hilang. Kalau dengan nyemplung itu hadasnya cepat hilang. Terus ingat-ingat, liatin kalimatnya. Ustaz ulang lagi, liatin kalimat. Walau talabbada sya'ruhu wajaba naqduhu illam yasil al-ma'u ila batinihi. Ingat-ingat. Walau talabbada sya'ruhu wajaba naqduhu illam yasilil ma'u ila batinih. Jadi ada ikatan rambut digelung, kalau air tidak sampai ke batin daripada ikatan rambut tersebut, wajib dibuka ikatannya. Alhamdulillah. Wajib tuh dibuka ikatannya. Wajib dibuka. Wajib naqduh, wajib dibuka. Dengan catatan tadi, air tidak sampai kepada batin. Alhamdulillah. Ini kalau zaman dulu itu waladi, zaman dulu ngegelung rambut itu selalu dilakukan ketika apa? Ketika ihram.
Zaman dulu tuh rambut itu jarang digelung, udah aja dirumpain, rambut panjang ya dirumpain aja. Menggelung rambut itu biasanya ketika ihram. Satu, menjaga dari jatuhnya rambut, rontoknya rambut. Yang kedua, kalau zaman dulu yang punya kutu, itu biar terjaga kutunya tidak berjatuhan. Karena kalau orang yang banyak kutu, waladi hati-hati. Orang kalau yang banyak kutu itu bisa berjatuhan. Akhirnya dia nanti jadi tumak namanya. Kutu kalau jatuh jadi tumak nanti. Oh, itu serem binatang itu. Bisa buat korengan itu ke tubuh. Makanya inti kalau punya kutu, jangan dibuang sembarangan. Udah tines saja, dibunuh. Karena dia bagian daripada binatang yang menyakiti. Jadi boleh dibunuh. Kalau dalam hadis kan yang boleh dibunuh apa? Pertama ular ya. Ular itu yang boleh dibunuh. Yang kedua apa? Akrob. Akrob apa? Kalajengking. Yang ketiga apa? Hah? As-sawadul arba'ah apa? Ular, kalajengking. Apa lagi? Tikus. Apa lagi? Hah? Itu hewan-hewan yang membahayakan. Kalau hewan-hewan yang tidak berbahaya nggak boleh dibunuh, nanti nggak boleh. Kayak semut jangan dibunuh. Jangan semut. Jangan dibunuh kayak semut apa. Kalau cicak zaman dulu rame. Para santri kalau malam Jumat bunuhin cicak. Ada yang pakai jarum, ada yang pakai bako, ada yang pakai macam-macam. Gara-gara ada hadis dhaif yang bunuh cicak bakalan begini. Akhirnya ibadahnya bunuhin cicak. Nggak berkelas ibadahnya. Ini malam Jumat, sholawat kagak, baca ini kagak, al-kahfi kagak, malah bunuh cicak fokusnya. Ila tulal lail. Sepanjang malam bunuhin cicak. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada sejarah tentang cicak, tapi tidak sepenting itu sampai harus dikejar-kejar, dibunuh, nggak usah. Kagak ada kerjaan ini. Jadi Ustadz ulangi, ingat-ingat kalimatnya. Walau talabbada sya'ruhu wajaba naqduhu illam yasilil ma'u ila batinih. Talabbada itu fi'il madhi, sama wazannya dengan takallama. Talabbada yatalabbadu talabbudan. Artinya talabbud itu menggulung rambutnya. Kayak kalau dulu itu di Indonesia siapa? Ada artis tuh yang begitu rambutnya. Apa itu? Oh itu si Rawig, si Rawig namanya. Itu sampai rambutnya kalau dibuntel itu gede. Nah, kayak sekarang ada orang-orang dibuntel itu kalau dia sedang mandi junub, apabila terikat dan air tidak masuk ke batin daripada rambut tersebut, wajib naqduh. Wajib ikatan tersebut dibuka. Wajib dibuka ikatan tersebut. Dilepaskan ikatan tersebut untuk apa? Untuk supaya air sampai ke dalam batin daripada ikatan tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Amar di situ aja. Buka kitabnya. Terus waman dan orang alaihi atas orang tersebut najasatun najis yaghsiluha maka mencuci orang tersebut kepada najis. Thumma yaghtasil kemudian mandi orang tersebut. Jadi gitu, pertama begitu nih. Jadi musannif ingin orang yang mandi junub ketika memiliki najis di tubuhnya, itu pertama hilangkan dulu najisnya. Setelah menghilangkan najis baru mandi. Tapi apa katanya? Wa yakfi dan cukup lahuma untuk najis dan mandi junub ghuslatun wahidatun sekali cucian fil asahi menurut pendapat yang mu'tamad. Ingat-ingat. Nih. Ingat-ingat. Dia ada beberapa hasil yang inti harus pahami dalam masalah ini.
Hasil yang pertama adalah orang ada najis di tubuhnya. Dengan sekali kucuran air, najisnya bisa hilang. Nah, orang yang seperti ini boleh menjalankan dua perkara. Boleh dia menghilangkan dulu najisnya, kemudian dia mandi junub. Boleh yang kedua, dia mandi junub sekalian menghilangkan najis. Jadi berbarengan, karena najis tersebut bisa hilang dengan satu kali cucian. Boleh. Masalah yang kedua, ada najis di tubuhnya. Tidak bisa hilang dengan satu kali, dua kali cucian, maka yang ini wajib dihilangkan dulu si najasahnya, setelah itu baru menjalankan mandi junub. Hati-hati itu, ada dua perkara, dua masalah dalam bab ini. Makanya musannif di sini mengatakan waman, dan orang alaihi atas orang tersebut najasatun najis, yaghsiluha maka mencuci kepada najis, summa yaghtasilu kemudian mandi orang tersebut, wa yakfi dan cukup lahuma untuk mandi junub dan najis ghuslatun sekali cucian, fil asahhi menurut qaul asah. Qaul asah itu qaul mu'tamad. Ini yang dimuktamadkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan sahih sah mandi junub seseorang kalau di tubuhnya ada najis bisa hilang dengan air mandi atau air junub ya. Walau kana dan kalau ada alaiha, walau kana dan kalau ada alaiha atas perempuan. Ini kalau ini hanya perempuan yang terjadi, makanya langsung alaiha, haknya isim dhamir, rujuknya kembalinya kepada mar'ah, perempuan. Karena yang terjadi hanya kepada perempuan. Walau kana dan kalau ada alaiha atas perempuan, ghuslu jinabatin mandi junub, wa ghuslu haidin dan mandi haid. Jadi ada orang sekarang punya dua hadas besar. Misalnya perempuan ini mimpi, misalnya akhirnya keluar air mani, beres dia mimpi, headnya berhenti. Berarti dia punya hadas besar berapa? Dua. Pertama hadasul ihtilam, hadasul jinabah. Yang kedua hadasul haid. Nah, bagaimana kalau ada perempuan punya hadas haid dan dia juga punya hadas junub? Fagtasalat kemudian mandi perempuan tersebut li ahadihima untuk salah satu dari hadas dua tadi. Kafa maka cukup anhuma dari dua hadas tersebut. Ingat-ingat, ini masalah ini disebut namanya mas'alatul indiraj. Ingat-ingat, nanti kalau ketemu dalam fikih itu ada istilah indiraj. Artinya indiraj itu apa? Masuk perkara yang lain ke dalam perkara yang lain. Seperti contoh misalnya gini. Ente kalau beli kopi mocha pasti ada susunya nggak? Nah, mungkin nggak kopi mocha kopi doang? Enggak, sudah tercampur dia di situ. Itu namanya indiraj. Jadi sudah otomatis ngikut ke dalamnya. Disebutkan atau tidak disebutkan, dia ikut di dalamnya. Beli kopi mocha dah, susunya udah ada. Beli kopi dah, campurin susu, campurin krim, campurin gula sedikit, boleh. Disebutkan, tidak disebutkan, dia masuk. Itu istilah dalam ilmu fiqih disebut namanya mas'alatul indiraj. Nah, ini masalah indiraj ini banyak lebih. Ada masalah indiraj nanti dalam bab salat sunat. Seperti boleh tidak kita salat sunat yang yang kita lakukan 2 rakaat tapi dengan niat beberapa salat. Itu indiraj. Itu di dalam kitab Busyral Karim. Di situ diceritakan atau dibahas ada 13 salat sunat yang mundarijah. Mundarijah itu masuk ke dalam salat yang lain. Salah satunya seperti salat tahiyatul masjid. Ente kalau masuk ke masjid, ketika ente bisa salat tahiyatul masjid, kemudian ente salat qabliyah, kemudian salat fardu, itu afdal. Tapi kalau ente tidak bisa, cukup salat qabliyah. Nah, tahiyatul masjid itu masuk di dalamnya. Itu namanya mundarijah.
Nanti ente boleh menyebutkan, boleh tidak. Usalli sunnatan qabliyatad dhuhur wa tahiyyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnat qabliyah zuhur dengan tahiyatul masjid, sunat karena Allah. Boleh? Boleh. Boleh ente nggak usah pakai niat. Nggak usah niat tahiyatul masjid. Usalli sunnah qabliyatul zuhur rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Udah. Qabliyah zuhur yang ente lakukan itu sudah mencakup dengan salat tahiyatul masjid. Karena salat sunnat tahiyatul masjid termasuk salat mundarijah. Ngegabung. Tapi nggak bisa ngegabung. Ente salat digabungin sama qabliyah zuhur nggak boleh. Qabliyah zuhur digabungin sama ba'diyah zuhur 2 rakaat nggak boleh. Ente salat lebaran Idul Fitri kan rata-rata jam 7 ya, diakhirkan. Anggaplah jam 7. Jam 7 itu kan salat duha sudah masuk. Ente niat usolli sunnatan li Idul Fitri rak'ataini wa sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, digabung salat duha dengan salat lebaran, tidak boleh. Kenapa? Karena salat duha dengan salat lebaran bukan dari bagian salat-salat sunnat yang mundarijah. Itu namanya masalah indiraj. Yang paling bagus di Al Karim tuh masalah indiraj aja. Dipahami, dikaji betul-betul. Itu disebut namanya mas'alatul indiraj. Itu indiraj. Makanya Isma, salat sunnat yang mundarijah itu 13 salat sunnat. Semua salat sunnat tersebut masuk kategorinya salat sunnat mutlak dalam sisi derajatnya. Contoh yang pertama, salat sunnat apa tadi? Tahiyatul masjid. Yang kedua, salat sunat istikharah. Boleh salat sunat istikharah digabungkan? Boleh. Ustaz, kalau istikharah tiap malam digabungin. Kecuali kalau ada rezeki bangun tengah malam ya dipisahin. Cuman kalau ba'da isya digabungin sama salat ba'diyatul isya. Istikharah, salat sunat taubat. Itu masuk salat sunat mundarijah. Salat sunat hajat. Salat sunat hadiah tuh buat yang mati. Boleh digabung-gabungin tuh. Itu namanya mundarijah. Alhamdulillah, boleh. Kayak ente makan apa? Makan cireng boleh digabungin sama apa? Sambal boleh digabungin sama apa? Bumbu apa? Yang busuk itu busuk. Yang bubuk itu bumbu apa? Sianida apa? Sianida apa namanya? Apa namanya? Aida. Boleh tuh. Nah, yang Aida ini termasuk namanya bumbu-bumbu mundarijah, bisa masuk ke sana ke sini. Paham tak? Aida kan bisa masuk ke apa? Cireng, bisa masuk ke apa? Cilok, bisa masuk ke jambu kristal, bisa masuk sana sini. Masuk mata aja bisa. Kalau ditiup, itu namanya salat sunat mundarijah. Ingat. Bismillah. Salat sunat mundarijah. Nah, kalau di sini sebenarnya bukan masalah mundarijah kalau di sini. Di sini lebih kepada hadas itu ketika banyak dia dihitungnya satu gitu. Contoh gini, Yazid, Ustadz misalnya di rumah mau ke sini, pertama Ustadz kentut. Beres kentut Ustadz megang umah. Beres megang umah Ustadz misalnya qada'il hajat, saghir wal kabir. Kemudian Ustadz di situ megang kubul wal dubur. Paham tidak? Berarti hadas kecilnya ada berapa sebabnya? Ada 4. Itu cukup wudunya apa? Sekali. Nggak perlu. Ini wudu untuk apa? Untuk kentut dulu. Udah beres, cuci kaki. Wudu lagi nih untuk lams imro'ah ajnabiyah. Paham tidak? Andi. Udah beres. Ini untuk khurujul syai' minal kubuli wa duburi. Wudu lagi 3 kali. Sampai wudu 4 kali. Enggak. Hadas yang terkumpul sebanyak apapun ketika mau dihilangkan dihitungnya satu. Seperti perempuan, ini contoh misalnya gini, perempuan nih, contoh. Ada perempuan misalnya dia head.
Kemudian beres dia haid, dia mimpi ihtilam, mimpi jima, keluar air mani. Kemudian setelah beres dia mimpi, dia melahirkan. Kok bisa nggak begini? Bisa. Karena yang mu'tamad perempuan hamil itu bisa haid. Walaupun galibnya tidak haid. Karena dia lagi hamil, melahirkan. Beres melahirkan ternyata nifasnya itu majatun, sedikit. Nifasnya beres dia berhenti. Beres nifas meninggal dunia. Berarti berapa penyebab mandinya? Haid, kemudian keluar mani, kemudian melahirkan, kemudian nifas, kemudian meninggal. Mandinya 5 kali? Enggak, cukup berapa? Yang 1 kali. Udah beres, nggak usah kata yang mandi, ini mandinya 5 kali. Kenapa? Karena yang pertama, mandi niat raf'ul hadatsil haid. Kedua, raf'ul hadatsil jinabah. Ketiga, raf'ul hadatsil wiladah. Keempat, raf'ul hadatsil nifas. Kelima, raf'ul hadatsi hadza wa hadza. Itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena hadas itu pada prinsipnya dalam menghilangkan jadi satu ketika penyebab hadasnya banyak. Paham dong? Nah, makanya kalimatnya di sini. Walau kana 'alaiha ghaslu jinabatin wa ghaslu haydin faghtasalat li ahadihima kafa anhuma. Lihatin. Walau kana, dan kalau ada 'alaiha kepada perempuan ghaslu jinabatin, mandi junub, wa ghaslu haydin, dan mandi haid. Faghtasalat, kemudian mandi perempuan tersebut, li ahadihima, untuk salah satu dari junub dan haid, kafa, maka cukup itu mandi, anhuma, dari haid dan jinabah. Cukup tuh. Alhamdulillah, itu cukup. Musnah. Musnah duduk sini. Duduk lagi ngaji dulu abahnya. Kemudian wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi marratan wahidatan, 1 kali. Perhatikan nih. Ini masalah penting. Wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi marratan wahidatan, 1 kali. Biniyati jinabatin, dengan niat junub. Wa jum'atin, dan dengan niat jum'ah. Mandi jum'ah. Hasala, maka hasil dua-duanya. Ini termasuk masalah indiraj, tapi ini mah indirajnya dalam mandi. Kalau tadi dalam salat. Boleh itu. Kayak misalnya gini ya Zid, gini. Misalnya gini. Ada orang mandi lebaran ba'da subuh. Kemudian saat dia mandi lebaran, kebetulan lebarannya itu hari Jumat. Boleh nggak digabung mandi lebaran dengan mandi Jumat? Boleh. Fadhal. Atau ada orang dengan junub, dengan haid, mandi Jumat, bergabung boleh? Boleh. Silahkan. Yang penting penggabungan itu diniatkan kalau dalam mandi itu. Disebutkan. Jadi kalau ente niat nih, nawaitul ghusla li'idil fitri wa ghuslil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk hari lebaran dan hari Jumat sunat karena Allah. Itu jelas. Udah sah itu mandi. Boleh. Itulah seperti mandi junub dibarengi dengan mandi sunnah, itu juga boleh. Artinya dengan 1 kali mandi sah dia menjalankan mandi tersebut untuk 2 tujuan. Tapi dengan syarat apa? Dia niat dua-duanya. Au niyati ahadihima, atau niat salah satunya saja dari 2, hasala, maka hasil yang satu dunal akhor, tidak yang lain. Itu seperti itu auladi. Apa di Zubad itu? Di Zubad apa? Wa man nawa fardan wa naflan hasala. Di Zubad ya Zid mah, Zubad aja. Di murajaah sih inti mah. Di Zubad wa man nawa fardan
Wa man nawa fardhan wa naflan hasala. Di Zuban. Ya, ente mah. Orang udah pergi ke Hong Kong, ente masih cari Zuban. Hah? Di bab mandi junub, wa man nawa fardhan wa naflan hasala aw fa bi kullin mithlahu apa minhuma? Mithlahu. Ada yang mithlahu, ada yang minhuma. Wa man nawa fardhan wa naflan hasala aw fa bi kullin minhuma tahassala. Kalau Ustaz lebih condongnya minhuma. Ya, dari dua. Wa man nawa fardhon wa naflan, barang siapa yang niat dalam mandi itu sunnat dan wajib, hasola, maka hasil dua-duanya. Au fa bi kullin, atau dia niat salah satu dari fardu dan sunnat, minhuma, dari fardu dan sunnat, tahassola, maka hasil yang diniatkan. Makanya nih, dengerin. Ustaz kasih hasil yang paling gampang dalam bab mandi. Ingat. Dalam bab mandi, Ustaz ingatkan yang paling gampang. Hasilnya, perhatikan. Kalau ada orang mandi, dua hadas, fardu dua-duanya, maka cukup dengan satu kali mandi. Dengan salah satu niat. Kalau dia mandi, dua tujuan yang sunat, sama nih dua-duanya sunat, maka cukup juga sama dengan menyebutkan salah satunya. Tapi kalau ada tujuan dua, tapi fardu dengan sunnah, maka harus disebutkan dua-duanya supaya dapat dua-duanya. Kalau disebutkan salah satunya, maka yang disebutkan yang sah. Hanya musannif dikatakan, wa man nawa fardhan wa naflan hasala au fa bi kullin minhuma tahassala. Tapi ada yang mislahu, boleh ada yang mislahu. Mislahu tahassala, ada minhuma tahassala. Au fa bi kullin minhuma tahassala. Ya, syuk. Ulama itu sudah membahas rapi, tinggal kita rajin ngaji. Dan ini ente harus tahu, karena ini yang terjadi kepada umat manusia saat ini. Ini untuk menyelamatkan kita, selebihnya menyelamatkan orang lain dengan kita membantu mengajarkan ilmu kepada mereka yang bermanfaat. Latih mereka biar bisa mandi junub yang benar, biar bisa memahami hukum-hukum fikih yang benar. Jangan dibiarkan. وَمَنِ اغْتَسَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِنِيَّةِ جِنَابَةٍ وَجُمْعَةٍ حَصَلَا أَوْ نِيَّةِ أَحَدِهِمَا حَصَلَ دُونَ الْآخَرَ. دُونَ الْآخَرَ, tidak yang lain. Paham? Ya, ingat-ingat tuh kalimatnya, wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi marratan wahidatan, satu kali, biniyati jinabatin, dengan niat junub, ini yang fardu nih, wa jum'atin, dan niat Jumat, ini yang sunnah, hasala, maka hasil dua-duanya, au niyati ahadihima, atau niat salah satu dari jinabah dan Jumat, hasala, maka hasil yang diniatkan, dunal akhara, tidak menghasilkan yang lain. Kemudian faslun fi bayani ba'dil agsalil masnunah. Faslun, ini satu fasal, fi bayani ba'dil agsalil masnunah, di dalam menjelaskan sebagian adus-adus yang disunnahkan. Nah, ini kalau di Abi Syuja apa? Wal ghaslatul masnunah, ya ibaratnya. Kalau di Abi Syuja apa? Di takrib. Wal ghasalat, ya. Masa? Wal ghasalatul masnunah, kalau tidak salah ibaratnya maksudnya. Kalau di sini ibaratnya apa? Al aghsal al masnunah. Di toilet Ustadz di situ. Bisa cepetan. Cepetan bisa. Cepetan.
Cepetan atuh. Ini lagi ngaji. Terus mau di mana? Ayo cepetan atuh. Faslun, satu pasal fi bayani ba'dil aqsalil masnuna. Fi bayani, di dalam menjelaskan. Bayan itu artinya apa? Penjelasan. Makanya ada orang-orang tertentu kalau ngomong penjelasan itu bayan. Coba bayankan dulu sama kami. Nah, maksudnya apa bayan itu? Jelaskan dulu. Ada yang ceramah di masjid, mari kita simak bayan dari guru kita. Ada yang begitu. Maksud bayan itu artinya apa? Penjelasan ilmu. Ada pemakaian-pemakaian begitu. Kalau santri bukan bayam. Santri. Mari kita sama-sama menghadapi bayam yang sudah disayur. To'am. Santri itu to'am. Fi fikratuh to'am. Kif hadha to'am. Fi aina to'am. Ya to'am. Fi aina anta. Jadi kalau lagi diem itu ya asyana ya ghadana malana amrun siwa. Makan pagi, makan malam, makan siang di mana engkau? Saya enggak punya urusan yang lain kecuali mikirin makan. At-talaba fi kulli makan. Santri itu di setiap tempat yang dipikirin apa? Makan. Nggak tahu kok bisa begitu ya. Kalau santri dulu mah enggak. Santri sekarang kayaknya dalilnya jago-jago. Karena kalau santri Ustadz banyak mikir, jadi muncul laparnya tuh cepet. Emang mikir apa ente? Mikir apa? Kal masyalla bag'ah ma taqaha alla yarzuqu tayr la yasrah ala aryaqiha. Apa tuh? Lupa lagi Ustaz dia. Ada dua bait ya. Masyalla bag'ah ma taqaha alla yarzuqu tayr alla yasrah ala aryaqiha. Masyalla bag'ah ma taqaha alla yarzuqu tayr alla yasrah ala aryaqiha. Apa itu? Jadi tidak akan pernah ada yang bisa membawa dunia ini semampu kuat manusia, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Contoh burung-burung itu dia bisa makan bukan karena dia bisa jalan, tapi karena pencipta burung yang sudah memberikan rezeki kepadanya. Makanya ente ingat. Allah itu Sang Maha Pencipta, bukan karena telah menciptakan. Nih gini sekarang, gini. Tukang bengkel bisa tidak dikatakan tukang bengkel tapi dia belum pernah membengkel? Bisa nggak? Enggak. Manusia itu sebelum membuat tidak akan ada sifat yang nempel kepada dirinya. Buat dulu baru ada sifat. Oh, ada pembuat pesawat, Ustadz tuh datang ke pesantren. Oh, karena dia sudah buat pesawat. Tapi kalau belum pernah buat pesawat, disebut nggak pembuat pesawat? Tidak, itu manusia. Kalau Allah nggak, hati-hati, mesti paham asma Allah, sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu al-khaliqu qabla khalqil kaun. Allah itu Sang Maha Pencipta sebelum Allah menciptakan segalanya. Jadi Allah itu sifatnya al-khaliq yang mencipta itu sebelum membuat apa-apa. Karena kudrat iradat Allah berbeda dengan manusia. Makanya ciptaan ini adalah atharu min quwwati khaliq. Ini adalah tanda dari kuatnya Allah Sang Maha Pencipta. Bukan Allah tersifati al-khaliq ba'da khalqil kaun, bukan. Kalau seperti itu nanti butuh yang menetapkan sifat tersebut kepada Allah. Seperti gini, Beb, ente sekarang tidak dinisbatkan ente tukang bas. Kapan ente kalau dinisbatkan tukang bas? Kalau bisa bikin rumah. Bisa bikin rumah, baru dinisbatkan tukang bas. Berarti kalau dinisbatkan tukang bas, ada yang lain yang menisbatkan. Makanya Allah itu benar. Al-khaliqu qabla khalqil kaun. Qabla khalqil makhluk. Ar-razzaqu qabla wujudil marzuq. Allah itu yang memberikan rezeki sebelum adanya ciptaan-ciptaan Allah yang harus diberikan rezeki. Jadi
sifat Allah itu qadim. Alhamdulillah, seperti zatnya Allah. Berbeda dengan kita. Alhamdulillah. Manusia lahir udah bisa bikin pesawat, kan nggak mungkin. Pasti manusia itu apa? Belajar dulu baru bisa. Baru tuh. Kalau Allah itu tidak seperti itu. Allah itu sifatnya qadim, seperti zatnya Allah itu qadim. Paham? Kita sebutkan dulu beberapa. Faslun fi bayani ba'dil aqsalil masnuna. Ini fasal di dalam menjelaskan sebagian mandi-mandi yang disunnahkan. Pertama, yusannu disunnahkan ghuslul jum'ati, mandi hari Jumat. Ini minar rijali wan nisa, minar rijali wan nisa. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Mandi Jumat itu disunnahkan untuk orang yang mau hadir Jumatan. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Sunnah. Tapi kalau dia tidak mau Jumatan, seperti perempuan, Ustaz saya emang nggak Jumatan, sholat zuhur aja di rumah. Karena kalau perempuan itu tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau ikut sholat Jumat, sholatnya sah. Nggak wajib perempuan itu sholat Jumat. Tapi kalau ikut sholat Jumat, sah apa tidak? Sah. Nah kalau mereka mau salat Jumat tetap sunnah mandi, karena sunnat mandi di hari Jumat itu limuridiha, untuk orang-orang yang mau salat Jumat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man atal jum'ata minar rijali wan nisa falyaghtasil wa man lam yatiha falaisa alaihi syai'. Barang siapa yang mau mendatangi sholat Jumat dari kaum laki-laki dan perempuan, maka harus dia mandi dulu. Dan barang siapa yang tidak mau mendatanginya, maka tidak ada mandi kepadanya. Di sini kalimatnya Isma. Di sini kalimat yang diperhatikan. Nabi mengatakan barang siapa yang mau mendatangi sholat Jumat dari laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan boleh nggak ikut sholat Jumat? Boleh. Ada orang mengatakan nggak boleh. Perempuan nggak boleh sholat Jumat, perempuan harus di rumah, perempuan itu harus sholat zuhur. Kata siapa boleh. Cuma perempuan itu tidak wajib mengikuti sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat sah apa tidak? Sah. Dia sholat Jumat tetap sah. Tapi tidak wajib. Kalau laki-laki wajib sholat Jumat. Kalau dia sholat zuhur disengaja, ya tidak sah sholatnya. Nah, tidak sah sholatnya. Kemudian kalau waktu mandi sholat Jumat jam berapa? Masuk waktunya. Yang mu'tamad ba'da subuh. Yang mu'tamad ba'da subuh. Jadi ba'da subuh sampai sholat Jumat. Tapi ada pendapat itu masuk waktu sholat Jumat itu dari mulai nisfil lail. Jam 12 malam. Jadi jam 3:30 yang berangkat kerja, hari Jumat sudah boleh tuh mandi di rumahnya dengan niat mandi sunat sholat Jumat. Agar dia siang tidak perlu mandi lagi. Karena di kantor tempat kerjaan kadang-kadang susah mandi. Jadi sudah boleh tuh. Jadi ada dua pendapat. Mulainya mandi salat Jumat itu yang mu'tamad itu ba'da subuh. Tapi ada pendapat adus hari Jumat itu untuk salat Jumat masuknya muntasifil lail, separuh malam atau jam 12 malam Jumatnya. Ingat-ingat tuh. Kemudian yang kedua, wal idaini, dan lebaran dua. Maksudnya lebaran dua itu Idul Fitri wa Idul Adha. Nah kalau Idul Fitri sama Idul Adha bukan untuk sholat, tapi untuk syiar harinya. Makanya yang ikut sholat Jumat, yang ikut sholat Lebaran, tidak ikut sholat Lebaran, semuanya disunnatkan mandi hari Lebaran. Termasuk perempuan yang haid. Disunnahkan. Karena untuk syiar di hari Lebaran. Makanya kalau hari Lebaran itu mesti ini mandi yang benar. Cuman di sini tidak ada lomba ya santri ya. Santri ikut sholat Lebaran di sini Idul Adha ya? Ada lomba biasa? Kalau Ustaz lagi mondok dulu ada lomba rapih pakaian sama bagus syiar gitu. Nanti ada yang pakai jubah, ada yang pakai apa. Nanti sebelum berangkat tuh dipoto dulu. Dilihat mana yang paling rapi. Kalau pakaiannya rapi, jubahnya rapi, sorbannya rapi, pecinya rapi, tapi matanya kagak rapi begini aja. Enggak juara. Matanya rapi, pakaiannya kagak rapi, enggak juara. Harus rapi, jasad sama. Dapat hadiah itu.
dapat hadiah dari guru. Santri ribat doang yang kurang kreatif, Pak. Mestinya juga kalau santri itu sholat lebaran Idul Fitri juga jangan pulang. Ini pada pulang. Kenapa ya? Jadi kebiasaan Idul Fitri pada pulang. Hah? Kenapa? Hampir semua pondok, bukan hampir, semua pesantren di Indonesia. Kalau sudah Idul apa? Idul Fitri pada apa? Pada pulang. Masya Allah. Walidaini dan lebaran dua, wal kusufaini dan sholat sunat kusuf. Kusuf itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Paham tidak? Wal istisqa'u dan sholat sunat istisqa. Istisqa itu meminta siraman hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Zubat apa di Zubat? Hah? Di Zubat apa? Hmm? Nah, ini masnunuhu huduru jum'atin kila tuh. Masnunuhu ay masnunul ghusl maksudnya. Huduru Jum'ah tuh, hadir Jumat. Jadi perempuan laki-laki yang mau hadir. Ida ini terus dua lebaran. Boleh? Wal ifaqah. Terus? Terus? Khasfu itu apa? Gerhana ya, khasfu. Gerhana. Wal khasful istisqa wal ihram. Istisqa itu sama, ihram juga sama. Alas itu di Zubad udah komplit dah, tinggal kita ulang-ulang. Di Zubad udah komplit. Makanya sebelum ngaji, bab apa itu Zubadnya diulang-ulang. Udah mau tapi lagi sambil nunggu satu baca Zubad, tapi di bab ini saja yang mau dikaji biar kuat nanti Zubadnya. Wal istisqa'u dan istisqa. Paham tak? Ayo wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.